Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya dengan baik sampai hari kiamat. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya lah kita manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah yang tidak bisa kita hitung-hitung. Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak dapat ditukar dengan nikmat lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh-sungguhlah dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Orang dikatakan menang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila nikmat yang diberikan Allah di dunia ini, berbagai macam fasilitas sarana yang telah diberikan Allah di dunia ini dapat dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan yang haram, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan mungkar dia tinggalkan dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai amal kebajikan, amal-amal soleh yang begitu banyak yang dia lakukan. Tidak menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu untuk kufur, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu tidak mudah, karena setan, jin yang ingin menyesatkan manusia akan datang dari belakang, akan datang dari depan, akan datang dari atas, dari berbagai penjuru untuk membuat manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat manusia itu tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk yang dia lakukan agar manusia itu lemah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelemahan yang dilakukan oleh jin, yang dibuat oleh syaitan, iblis laknatullah alaihi, adalah dengan memberikan penyakit ain, al-ain, terhadap manusia. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan ain yang dilakukan jin dan dari ain yang dilakukan oleh manusia. Jadi ain, pandangan yang disertai kebencian, atau kita memuji seseorang tanpa diucapkan Masya Allah, Tabarakallah kepada yang kita puji, baik itu benda mati ataupun benda hidup yang memuji-muji, itu dapat merusak yang dipuji tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nabinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Mu'awwijatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Dia jadikan kedua surat ini sebagai perlindungan serta meninggalkan yang lainnya. Jadi seperti itu dia dibaca surat-surat ini. Surat-surat ini kita baca ketika kita melakukan zikir pagi dan petang. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan pandangan mata yang jahat, baik dari ain yang timbul disebabkan pujian dan pandangan manusia yang hasad dan benci dan lain sebagainya, ataupun ain yang disebabkan oleh jin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
kepada seorang budak wanita di rumahnya yang terlihat pada wajah budak tersebut safa'ah, yaitu safa'ah cekung hitam di mata, di cekungan hitam di mata. Maka Nabi katakan, istarqu laha fa inna biha najarat. Nabi mengatakan, bacakanlah ruqyah kepadanya sebab ia terkena pengaruh ain. Hadis ini diterangkan oleh telah ditakrid daripada hadis-hadis yang terdahulu dalam para ulama. Berdasarkan kedua hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa ain juga dilakukan oleh jin sebagaimana juga yang terjadi pada pandangan manusia. Oleh sebab itu setiap muslim wajib untuk menyebutkan nama Allah, membaca basmalah setiap kali ia melepaskan bajunya, bercermin, atau ketika melakukan pekerjaan apa saja, agar dirinya terhindar dari kejahatan jin, baik berupa ain maupun yang lainnya. Doa-doa harian yang telah diajarkan Nabi kepada kita ini perlu kita jaga, perlu kita baca, perlu kita biasakan untuk mencegah segala macam bentuk perbuatan ain, pandangan-pandangan baik dari diri kita sendiri. Kita takjub dengan kecantikan, kekuatan, jasad, apa benda-benda yang ada di sekitar kita, maka kita ucapkanlah Masya Allah Tabarakallah. Atau kalau kita melepaskan baju atau pakai yang memulai yang lainnya, kita sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindari, melindungi diri kita dari bahaya ain yang di tengah masyarakat. Kadang-kadang ain ini disebut dengan plastik, guna-guna, kena ini, kena macam-macam. Pada hakikatnya itu adalah kena ain yang harus kita perlindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membiasakan menjadikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai thariqul hayah, jalan hidup harian kita. Kita atur dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu akan menjaga, melindungi dari segala macam bahaya di dunia, dari dosa, dari maksiat, dan melindungi segala bahaya nanti di akhirat dari azab neraka. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.